A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Anak laki itu punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Antum mau punya bini 4, tapi antum wajib berbakti sama orang tua. Kebaktian kepada orang tua sesuai dengan kemampuan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya lebih dari kemampuan dia. Tinggal sekarang bagaimana antum membantu orang tua. Kalau tidak bisa dengan harta, paling tidak dengan kepedulian. Ada anak yang tiap hari telepon orang tuanya. Kalau bisa datang ke orang tuanya, datang ke orang tuanya. Kalau dia dikatakan tadi, mungkin secara materi dia nggak mampu, tapi mungkin kau bisa memberikan hadiah kepada orang tua. Sisihkan sedikit harta buat orang tua. Karena apa? Karena kebaktian antum kepada orang tua itu yang akan memberkahi harta. Jangan takut uangmu habis. Jangan takut waktumu nggak ada. Ketika engkau berbakti sama orang tua, Allah luaskan rizkimu. Allah berkahi umurmu. Jadi siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Anak bukan. Istri bukan. Ibu. Perempuan. Ibu. Kedua ibu. Ketiga ibu. Ketiga bapak. Kok sekarang kita istri anak. Anak istri. Ibu kalau ada waktu. Kita nggak boleh mendolimin istri. Kita tidak mendolimin anak juga nggak boleh. Kita harus meletakkan semua ya di posisi mereka. Ibu, bapak, mungkin istri, mungkin anak-anak setelah itu. Maka engkau perlu menyusun waktu. Dunia ini akan menyibukkan kita. Tatkala dunia jadi ambisi kita. Tapi kalau ambisi kita adalah akhirat, Allah akan sederhanakan semua urusan kita. Insya Allah kita akan punya waktu untuk berbakti dan kita punya rezeki untuk berbakti kepada orang tua kita. Kalau bicara kebutuhan orang tua dan dalam kondisi kita tidak mampu, gak apa-apa kita berhutang. Berhutang itu diperbolehkan untuk kebutuhan. Kebutuhan hidup. Ada gaya hidup, ada kebutuhan hidup. Ketika orang tua punya kebutuhan yang mendesak, dan engkau sekarang belum punya uang, dan insya Allah engkau punya yang diharapkan dapat untuk melunasi itu utang, engkau boleh berhutang. Tapi nggak boleh dengan sistem riba. Karena itu bertentangan dengan syariat yang Allah telah tetapkan. Nggak apa-apa engkau berhutang sama orang tua. Lebih mementingkan kesenangan orang tua. Ini menjadi tanda kebaikan anak ya. Kebaktian dia kepada orang tuanya. Ingat. Yang Allah perintahkan kepada kita agar kita berbuat baik sebaik-baiknya. Bukan hanya tidak durhaka. Tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi syaratnya tadi. Tidak dengan riba. Kemudian kita memiliki sesuatu yang dapat melunasi utang tersebut. Insya Allah Allah akan lunasi utang. Bicara hukum hutang. Nabi SAW itu berlindung dari hutang. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Karena beratnya hutang. Bukan sesuatu yang ringan. Oke, kita terima uang, seneng ya. Atau diterima madu atau apa. Kalau kita punya kemampuan untuk membayarnya. Dan ini juga kebutuhan.
bukan berkaitan dengan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup. Silahkan, nggak ada masalah. Jadi para ulama ketika berbincang tentang hukum berhutang, diperbolehkan ketika orang itu memang punya kebutuhan yang mendesak, dan dia punya kemampuan untuk melunasi, dan dia punya niat untuk membayar. Maka nggak ada masalah. Apalagi untuk ibu ya. Kalau kemudian sang anak gara-gara masalah ini, dia durhaka sama orang tuanya. Sampai dikatakan ketika orang tuanya sakit, dia nggak mau jenguk. Ketika orang tuanya perlu biaya, dia nggak mau bantu. Gara-gara satu masalah ini, maka hendaklah dia sadar bahwa kalau engkau berbuat baik kepada ibumu, engkau berikan semua hartamu kepada ibumu, engkau menggendong ibumu keliling kota, setiap hari engkau lakukan itu, perlu disampaikan kepada dia bahwa itu tidak akan dapat membalas rasa sakit ibu ketika melahirkan. Itu gak bisa membalas. Artinya kita ini ketika melihat orang tua, hendaklah melihat kepada kebaikan-kebaikannya. Jangan fokus kepada kesalahan kalau itu dianggap salah. Anggap salah itu mama. Engkau lupa 9 bulan engkau di perut ibundamu. Engkau lupa bagaimana ibundamu hampir mati ketika melahirkanmu. Bagaimana ibundamu menyusuimu, bagaimana ibundamu ngajarin engkau berbicara, mengajarin engkau duduk, berdiri, berjalan, memberikan pendidikan kepadamu, memberikan nafkah, menyuapi engkau ketika makan, membersihkan semua. Jadi kadangkala orang ini yang menyebabkan manusia akhirnya hidup menderita, jemaah. Dan kalau bicara dunia, engkau mungkin punya kesibukan mengumpulkan harta. Ya. Mau dibawa kemana tuh harta? Sebagian manusia sampai titik duitnya nggak tahu mau dikemanakan. Ada manusia yang sudah banyak hartanya tapi nggak berhenti mencari seperti minum air laut. Sedangkan orang tuanya ini pintu surga yang terindah buat dia. Pintu yang terindah tuh orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan syaqiyun abdun. Sengsara seorang hamba. Masuk neraka nih orang. Adraka walidayh ahadahuma aw kilahuma fil kibar falam yudkhilahul jannah. Ini anak yang dapat orang tuanya masih hidup, udah tua, satu atau dua-duanya, tapi nggak bisa masuk surga dia. Yang masih hidup, tolong berbakti kepada orang tuanya. Waktu kita nggak banyak, waktu mereka juga tidak banyak. Entah siapa yang dahulu meninggal dunia, tapi usahakan antum sudah berbakti kepada orang tua. Kalau sang anak merindukan orang tuanya, maka hendaklah mendoakan kedua orang tuanya. Baca Rabbighfirli wa liwalidayya warham kama rabbayani shaghira. Kalau ingat sama ibunya, sampaikan kepada Allah, Allahumma gfirlah, mohon ampun buat kedua orang tuanya. Itu yang bisa dilakukan anak. Banyak-banyak sedekah buat orang tuanya. Mungkinkah anak berjumpa dengan orang tuanya kembali? Mungkin. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, yang kemudian diikutin oleh anak keturunan yang beriman, kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunan mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama kita nggak ada hari ibu. Ya, kita harus bangga kepada manusia-manusia yang merayakan hari ibu, yang seakan-akan mereka menghormati ibu mereka. Kita nggak punya hari ibu. Kita nggak punya hari yang spesial buat ibu kita, yang kita pilih hari itu buat ibu. Loh, gimana sih Islam ini? Karena semua hari kita untuk ibu kita. Mereka yang lebih harus kita utamakan dari segala-gala. Ketika orang tua kita minta kita pulang dari perantauan kita,
khususnya buat anak laki-laki pulang, maka Allah wasiatkan agar anak peduli sama orang tuanya. Anishkurli, agar engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, wali-walidai, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Sudahkah kita berterima kasih? Ya, tatkala kita kecil kita butuh sama orang tua kita. Semua biaya, sandang, pangan, papan, pakaian, ya, biaya sekolah, kita kepingin apa aja dikasih sama orang tua capek, kadang-kala berhutang demi kita. Siapkah kita berhutang buat orang tua kita? Sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih sama orang tua kita. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aku tidak mengetahui amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Aku nggak tahu. Tapi ibunya sudah mati. Seakan-akan dia kehilangan peluang besar. Makanya tema kita hari ini, yang masih hidup orang tuanya, mintakan kepada Allah panjang umur buat orang tua kita dalam ketaatan kepada Allah. Agar kita terus bisa berbakti kepada orang tua kita. Karena ini